gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi Nyatanya wabarakatuh. diriku Selamat siang, kadang Sisi. buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Safid. Bagaimana kabar Bumi pada hari ini? Alhamdulillah baik atau gimana? Karena tadi terkendala sinyal Iya, Bumi total. alhamdulillah baik Pak. Hanya Alhamdulillah. sedikit masih kondisi belum fit, masih radang, tetapi Ya. suaranya masih bisa didengar ya Pak. Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan Bu ya, lekas sembuh. Oke, amin. J Pak Safid. Ye, silakan Bumi, ini mau sharing Iya. apa pada siang hari ini Bu Umi? Oh iya Pak, saya mau sharing tentang pembelajaran di kelas Pak. Kebetulan saya mengajar di kelas 7, adanya materi bilangan bulat, di mana materi bilangan bulat itu materi pertama yang anak dapatkan di kelas 7. Bilangan bulat itu sebenarnya tidak susah nggih Pak, hanya karena mereka peralihan dari kelas 6 SD ke SMP seperti itu. Mereka butuh penyesuaian untuk mendapatkan konsep bilangan bulat tersebut dengan baik. Di sini
saya mengalami sedikit kesulitan, Pak, ketika siswa saya itu dalam memahami konsep matematika, terutama di materi bilangan bulat itu, mereka masih sulit untuk memahami konsep dengan baik. Itu, Pak. Baik, bagaimana langkah Bu Umi di dalam menjelaskan konsep terhadap anak yang kesulitan memahami konsep tersebut, Bu? Iya, Pak. Konsep-konsep tersebut saya ajarkan dengan beberapa cara, Pak Safid. Yang pertama yaitu dengan cara garis bilangan. Jadi mereka mengenal garis bilangan itu kan sudah dari SD, ya Pak. Iya, Bu. Nah, di situ saya ajarkan ulang tentang garis bilangan. Yang kedua yaitu dengan cara rumus, Pak. Jadi ada rumus yang positif ditambah positif sama dengan positif seperti itu kan, Pak. Iya, Bu. Itu juga mempunyai kekurangan juga, Pak, karena pastinya setiap anak itu akan mempunyai sifat lupa sebagai manusia biasa, nggih. Iya. Nah, selanjutnya selain itu saya juga menayangkan beberapa video pembelajaran di mana anak itu ada yang suka dengan audio, visual, seperti itu, Pak. Alat peraga juga, tetapi mereka belum juga memahami konsep bilangan tersebut dengan baik. Baik, Oke. langkah apa yang Bu Umi lakukan untuk anak itu supaya dapat memahami konsep dengan baik meskipun tadi Bu Umi menjelaskan kepada saya bahwa anak itu sifatnya ada pelupa tadi. Langkahnya untuk Bu Umi terapkan kepada siswanya itu seperti apa, Bu? Supaya anak tersebut mudah dalam mengingat, kemudian mampu mengaplikasikan konsep bilangan bulat dengan baik. Iya, Pak. Salah satunya dengan berkelompok, Pak. Jadi anak tersebut saya bentuk kelompok secara diferensiasi itu, dan saya juga pernah menggunakan metode tutor sebaya, Pak, di mana anak itu nantinya bisa lebih memahami konsep bilangan bulat itu dengan temannya, dengan bahasa yang sama, mereka karena seumuran seperti itu, Pak. Tetapi ketercapaian itu juga tidak maksimal juga, Pak. Ada beberapa siswa yang masih saja kurang dalam memahami konsep bilangan tersebut. Baik, Iya. setelah Bu Umi tadi melakukan tutor sebaya, kemudian masih ada beberapa anak yang masih kurang di dalam memahami konsep bilangan bulat tersebut. Strategi apa lagi supaya anak itu semuanya dapat memahami dan mengaplikasikan konsep bilangan bulat itu dengan baik dan benar, Bu? Iya, Pak. Strategi saya selanjutnya, saya ingin adanya metode bermain peran, Pak. Jadi anak tersebut nanti akan bermain peran ke depan dengan cara membentuk garis bilangan. Jadi anak tersebut nanti berada di koordinat bilangan bulat misalnya 5, atau ada yang di koordinat negatif, misalnya negatif 7. Jadi mereka akan bergerak sesuai dengan operasi bilangan bulat tersebut. Jadi anak nanti lebih mengerti bagaimana sih konsep dari operasi bilangan tersebut. Begitu, Pak. Baik, Bu Umi. Oke. Strategi koordinat bilangan bulat yang dilakukan Bu Umi sudah dijalankan kepada anak apa belum? Iya, Pak. Saya sebenarnya sudah menjalankan tetapi belum maksimal, Pak.
karena waktunya kemarin juga belum mencukupi, saya akan menggunakan strategi tersebut di pertemuan selanjutnya dan akan memperkuatnya dengan metode yang lain. Jadi saya menggunakan alat peraga yang mudah dipahami anak-anak seperti alat peraga obibul, Pak. Oke. Papan obibul gitu, Pak. Oke, menurut Bu Iya. Umi, anak yang berhasil itu yang seperti apa, Bu? Anak yang berhasil itu bukan anak yang langsung mendapatkan nilai sempurna ya Pak, tetapi anak yang berhasil itu setidaknya anak itu sudah memahami konsep dari apa yang sudah diberikan materi oleh guru Pak. Karena konsep itu kan sangat penting sekali seperti itu. Itu menurut saya sudah berhasil. Oke, terima kasih. Kemudian, menurut Bu Umi, Ya. apabila anak tersebut kurang di dalam satu mata pelajaran, misalnya matematika, dalam memahami konsep bilangan bulat. Akan tetapi, anak tersebut itu lebih di mata pelajaran yang lain. Menurut Bu Umi, itu apakah anak itu dikatakan berhasil apa tidak, Bu? Menurut saya jika anak itu mempunyai bakat selain di matematika, ya Pak, itu juga saya katakan berhasil Pak. Karena setiap anak itu mempunyai keunikan dan karakteristik sendiri-sendiri dan bakat sendiri. Tentunya setiap anak itu berbeda Pak. Baik, Bu Umi. Kemudian untuk penerapannya, supaya anak itu lebih fokus dan lebih memahami konsep dari bilangan bulat selain alat peraga, kemudian video, dan yang lain. Itu Bu Umi menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang seperti apa? Supaya apa? Anak tadi mampu mengejar teman-temannya yang sudah jauh di depannya itu. Iya Pak. Yang pertama adalah menggunakan beberapa cara yang saya utarakan tadi ya Pak. Yaitu dengan cara menerangkan dengan garis bilangan, dengan rumus, dan juga dengan pakai bahasa dibayar dan dibayarkan dan sudah lunas apa belum, itu kan bahasa matematika ya Pak. Itu kan juga Pinjam, ada ya. Ya, pinjam, pinjam boleh, terus nanti dibayarkan berapa, hutangnya atau tinggal di-bank. berapa. Nah, ada anak itu yang memang lebih tertarik di dalam belajar bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu menggunakan kata itu Pak, kata pinjam, dibayarkan, itu lebih mengena ke anak. Oh iya. Karena itu berhubungan dengan uang ya Pak. Itu kan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin kedepannya saya lebih sering menggunakan soal untuk memahami konsep bilangan bulat tersebut menggunakan soal-soal yang benar-benar real, yaitu soal AKM, yaitu soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Pak. Iya Bu. Yeah. Kalau dengan bahasa pinjam, apakah bahasa itu nanti ketika ada anak yang kritis misalnya, pinjam, itu kapan mengembalikannya? Itu bagaimana Bu? Karena bahasa pinjam itu kan zaman kita dulu. Nanti ketika ada anak, kalau ini dipinjam, padahal orang pinjam itu kan wajib untuk mengembalikan. Itu bagaimana Bu, untuk mengatasi ketika ada anak yang bertanya seperti itu kepada panjenengan? Ini kan hanya kalimat matematika ya Pak. Sebenarnya kan tidak perlu dijelaskan pinjam membayarnya kapan ya seperti itu ya Pak. Itu kan misalnya ada negatif 2 ditambah 5, kan gitu kan. Pinjam 2 dibayar 5. Berarti masih berapa hutangnya kan seperti itu. Itu anak lebih memahami karena mereka itu berlogika menggunakan uang Pak. Jadi mereka itu imajinasinya itu tentang uang, dan ketika saya berikan itu lebih
masuk daripada saya hanya menggunakan garis bilangan atau apalagi rumus gitu kan Pak. Kalau Nggih. rumus itu mereka sering kebolak-balik nggih Pak. Nggih, Jadi Bu. yang terpenting itu saya itu menerapkan dengan beberapa cara mereka memilih cara mana yang mereka pakai untuk memahami konsep operasi bilangan bulat tersebut, Pak. Oke. Nggih. Misalnya menggunakan kata selain pinjam itu ada tidak, Bu? Supaya anak itu berkesan tidak kok. Kalau pinjam itu kan hutang, kemudian kan harus nyaur dan bagaimana. Apakah ada bahasa yang lain untuk digunakan supaya anak itu tidak mempunyai pemikiran yang pinjam dan hutang gitu loh, Bu? Apakah ada apa tidak? Ada sih, Pak, diambil atau Bagi. nggih, ngoten. Jadi kan itu kan kesannya anak tidak, loh ini kok dipinjam, nah kemudian mengembalikannya kapan, dana hutang kan gitu. Iya. Nah, terus itu langkah dari dan strategi dari Bu Umi Yani itu akan Bu Umi Yani terapkan kapan? Terapkan di pembelajaran selanjutnya, Pak. Karena ini pembelajaran kan terus berlanjut. Oke, nanti ketika panjenengan menerapkannya akan saya amati. Untuk apanya sudah Bu Umi lakukan apa belum? Iya. Bagaimana perasaan Bu Umi ketika sharing ini, Bu? Perasaan saya lega, Pak, karena sudah sharing dengan Pak Safid mengenai permasalahan yang saya hadapi. Oke, terima kasih untuk coaching kita, karena kita hanya nanti mendapatkan waktu 30 menit bergantian. Untuk saya cukupi sampai di sini dulu. Semoga sharing kita ini tadi bermanfaat, Bu ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Safid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kelihatan ceria sekali. Alhamdulillah ceria, Bu. Tadi saya mencari panjenengan karena tadi belum ada. Kirain ada apa-apa. Iya, Pak. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala di jalan ya, Pak. Iya, Bu. Tidak apa-apa. Monggo Pak Safid ada yang ingin Bumi, saya ini ditanyakan. mau bercerita tentang permasalahan yang saya alami. Saya kebetulan mengajar di SD khususnya kelas 6. Ada beberapa anak saya itu minat belajarnya kurang, Ibu. Jadi ketika diajar, anak tersebut suka bermain sendiri, kemudian kurang fokus, kemudian anak itu di dalam membaca itu masih terbata-bata, Bu. Padahal itu kelas 6. Itu yang saya alami, Bu. Oke, Pak Safid, baik. Jadi hambatan yang Pak Safid alami ini adalah kurangnya minat anak dalam membaca, nggih, Pak. Karena Pak Safid mengajar kelas 6. Saya mau menanyakan dulu, apa yang ingin Bapak Safid itu dapatkan dari percakapan ini ya, Pak? Untuk yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya nanti bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak saya tersebut, Bu. Karena apa? Kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan teman sebangkunya, kemudian saya sudah berbincang-bincang dengan orang tuanya. Kenapa anak tersebut seperti itu, Bu? Akhirnya mendapatkan keterangan dari teman sebangkunya dan orang tuanya bahwa anak tersebut seperti itu kalau di rumah itu kurang perhatian, Bu. Karena apa? Orang tuanya sibuk kerja. Waktunya habis untuk kerja, jadi pagi sampai sore sampai siang itu anak tersebut
kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Seperti itu, Bu. Selain Oke. itu juga, anak tersebut suka bermain sendiri dengan teman-temannya, seperti itu. Baik Pak Safid, itu adalah penyebab permasalahan yang Pak Safid utarakan ya Pak? Iya, Bu. Ya, dari permasalahan tersebut, apakah Pak Safid sudah menemukan suatu solusi? Ya, untuk solusi yang saya temukan dari permasalahan itu, saya melakukan pendekatan kepada anak itu, Bu. Jadi saya melakukan pendekatan, kemudian saya bertanya kepada anak itu, "Nak, kenapa kamu kok kurang semangat di dalam pembelajaran? Apakah strategi dan metode pembelajaran yang Pak Guru lakukan membuat kamu bosan?" "Enggak, Pak. Wong saya suka bermain sendiri." Ya, seperti itu. Akan tetapi, ketika saya melakukan pendekatan, kemudian tempat duduknya saya rubah, itu anak tersebut ada perubahan, Bu. Meskipun perubahan itu tidak terlalu banyak, tapi ada perubahan. Ya, yang semula anak itu suka bertempat di pojokan kelas, saya pindah di depan meja saya, itu akhirnya anak tersebut mau dan fokus terhadap pembelajaran. Meskipun ya kadang ngalamun sendiri, kemudian bermain pensil sendiri, untuk kefokusannya itu tidak 100%. Seperti itu, Bu. Oke Pak Safid, solusi yang Bapak utarakan itu sudah baik ya Pak. Dalam menerapkan solusi tersebut, apakah Pak Safid itu ada kendala Pak? Untuk menerapkan solusi tersebut, saya terkendala hanya waktu, Bu. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung, anak itu kebetulan anaknya itu pemalu, Bu. Nah, Iya. saya melakukan solusi ketika pada saat pembelajaran, anak tersebut malah malu. Bahkan itu malah anak tersebut menaruh wajahnya di meja itu, tangannya sedeku, itu seperti itu malah. Nah, akhirnya saya mencari solusi lain, alternatif. Bagaimana cara mengatasi anak tersebut supaya tidak malu. Ternyata ketika saya dekati, kemudian pada saat istirahat, anak tersebut sedikit-sedikit mau, Bu. Dan mampu untuk membaca meskipun masih terbata-bata tadi. Itu ada 2 anak, Bu, yang mengalami kendala seperti itu. Nah, selain itu, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah ketika anak tersebut pulang sekolah. Saya melakukan pendekatan, kemudian saya melakukan pendampingan kepada anak itu untuk belajar membaca dengan menggunakan kata-kata ejaan yang sudah ada di buku Yuset itu, Bu. Itu anak tersebut lancar, Bu. Yang dialami sudah lancar. Tapi ketika belajar bersama teman-temannya, yaitu tadi, sering berkonsentrasi tidak fokus, seperti itu yang saya alami, Bu. Oke Pak Safid, dalam solusi yang Bapak Safid temukan tersebut, apakah ada rekan kerja yang membantu Pak Safid dalam mengatasi masalah ini? Apa Pak Safid berperan sendiri? Untuk mengatasi permasalahan itu saya dibantu dengan rekan kerja saya, Bu. Ya. Untuk mendampingi anak tersebut dibantu karena kebetulan rekan kerja saya atau teman sejawat itu mengajar di kelas rendah, Bu. Jadi saya mendapatkan support power tambahan. Jadi dari semangat teman itu akhirnya kita mempunyai ibaratnya program yang harus nanti semester 1 minimal anak ini harus bisa membaca lancar. Seperti itu, Bu. Support dari teman sejawat. Iya Pak Safid. Kira-kira yang dilakukan Pak Safid itu sudah menunjukkan tingkat keberhasilan siswa Pak Safid apa belum ya Pak? Yang saya lakukan sudah menunjukkan, Bu. Karena apa?
untuk keberhasilan siswa di dalam mata pelajaran itu kan tergabung dengan mata pelajaran yang lain. Jadi misalnya tadi anak tersebut lemah di mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam membaca. Anak tersebut kemudian unggul di mata pelajaran yang lain. Setelah saya nilai, kemudian saya amati, kemudian saya observasi anak tersebut nilainya atau nilai akhirnya mendapatkan nilai di atas KKM. Jadi anak tersebut saya berhasil seperti itu. Oke Pak Safid, misalnya diberikan interval antara 1 sampai 10, kira-kira siswa Pak Safid diberikan angka berapa Pak? 75 Bu. Oke, 75 sampai 80. Karena sudah mencapai KKM ya Pak? Sudah mencapai Ya, KKM tadi. Jadi Iya. anak tersebut karena KKM kita itu minimal kan 75 Bu. Jadi anak itu sudah mampu mencapai di atas 75 Bu. Jadi 78, 79 seperti itu. Jadi saya anggap berhasil untuk tesnya atau untuk penilaiannya. Karena untuk nilai yang dimasukkan ke dalam rapot itu ketika dikatakan naik itu harus mencapai KKM atau dikatakan tuntas di dalam pembelajaran mata pelajaran yang dilalui tersebut Bu Umi. Oke Pak Safid, untuk rencana kedepannya apa yang dilakukan Pak Safid untuk mengatasi masalah yang Pak Safid utarakan tadi Pak? Nah, untuk kedepannya saya akan memperbaiki lagi Bu strategi atau metode pembelajaran saya, kemudian saya akan menambah lagi alat peraga untuk supaya anak itu lebih tertarik lagi, lebih asik di dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Kemudian saya akan terapkan langsung belajar praktek di lapangan, Bu. Juga tidak cuma di kelas, kan, tetapi saya ajak keluar kelas, misalnya membaca di gazebo sekolah yang ada, kemudian di musola. Jadi anak itu tidak jenuh gitu. Jadi ada variasi-variasi pembelajaran yang saya lakukan. Oke Pak Safid, kalau boleh saya menyimpulkan dari apa yang Pak Safid sampaikan, berarti Pak Safid ketika mengalami kesulitan dalam meningkatkan minat anak dalam membaca, tadi Pak Safid yang pertama tadi adanya strategi Pak Safid yang mengubah pola duduk siswa, adanya kolaborasi dengan rekan sejawat, selanjutnya adanya metode dan model pembelajaran yang bervariasi, adanya outdoor gitu ya Pak, pembelajaran outdoor kelas gitu ya Pak. Ya Pak, itu adalah solusi dari Pak Safid, sudah sangat baik. Bagaimana perasaannya Pak Safid setelah kita Alhamdulillah, saya sangat senang sekali saya mendapatkan ide-ide baru dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Umi berikan. Akhirnya saya mendapatkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya alami, Bu. Jadi diantaranya tadi saya menerapkan strategi dan metode yang bervariasi untuk meningkatkan minat belajar siswa saya yang kurang tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Oke Pak Safid, saya tunggu untuk tindakan Pak Safid selanjutnya. Oke, siap. Rencana aksi Pak Safid tadi ya Pak. Siap, Bu Umi. Ya, maaf suara saya itu hilang karena sedang radang ya Pak. Buatan apa-apa Bu. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk kegiatan coaching dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu saya, Safid, beserta Ibu Umi Hani. Semoga kegiatan ini menambahkan ilmu dan wawasan baru bagi kita berdua. Amin. Terima kasih Pak, Bu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diri